Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para peserta didik dimanapun kalian saat ini berada. Kali ini kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk dan terjadinya interaksi antar ruang. Akan tetapi sebelum kita memulai aktivitas hari ini, kita akan berdoa bersama dalam hati dengan membaca surah Al-Fatihah. Para peserta didik, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia. 2. Siswa dapat menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayahnya. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Apakah itu interaksi? Menurut Bintaro, interaksi adalah suatu proses yang bersifat timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Jadi kuncinya di sini adalah bersifat timbal balik, kemudian apakah itu kontak langsung atau tidak langsung. Apakah itu interaksi kontak langsung? Interaksi kontak langsung biasanya terjadi saat seseorang datang ke tempat tujuan atau bertemu langsung dengan orang untuk berinteraksi. Contohnya, saya ingin ketemu dengan teman saya di Tokare, berarti saya harus datang langsung ke sana. Interaksi tidak langsung terjadi dengan berbagai cara, misalnya membaca koran, menonton televisi. Itu tidak langsung. Mengapa disebut tidak langsung? Karena ada perantaranya. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah menggunakan handphone termasuk langsung atau tidak langsung? Apakah termasuk kontak langsung atau tidak langsung menggunakan handphone? Jawab nanti pertanyaan ini di akhir materi. Adapun bentuk interaksi antar ruang, yang pertama mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah interaksi dalam bentuk pergerakan atau perpindahan manusia. Contohnya emigrasi, imigrasi, transmigrasi, urbanisasi, perjalanan penduduk antar wilayah untuk bekerja atau wisata. Itu namanya mobilitas penduduk, pergerakan atau perpindahan. Komunikasi, interaksi melalui perpindahan ide atau gagasan dan informasi. Misalnya pengiriman informasi baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti membaca berita, melihat tayangan TV, internet, dan lain-lain. Transportasi melalui perpindahan barang atau energi, contohnya pengangkutan barang, perdagangan, dan lain-lain. Misalnya, saya ingin membawa barang saya menuju ke pasar untuk dijual. Itu harus menggunakan transportasi, berarti terjadi interaksi. Akhirnya terjadilah perpindahan barang. Ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Yang pertama, saling melengkapi atau komplementari, regional komplementari. Perhatikan bagang berikut ini. Ini adalah wilayah A surplus sayuran, atau wilayah A memproduksi sayur-sayuran, sedangkan wilayah B surplus hasil laut. Artinya di daerah wilayah B atau di daerah laut atau pantai ini menghasilkan ikan yang banyak. Nah, wilayah A tentu membutuhkan ikan, wilayah B tentu membutuhkan sayuran. Maka apa yang harus terjadi? Yang terjadi adalah harus adanya interaksi. Nah, sesuai contoh di atas, jika suatu wilayah memiliki kelebihan produk alam maupun produk buatan, mereka akan melakukan perdagangan atau jual beli. Saya kasih contoh lagi. Misalnya di wilayah kita sendiri, saya tinggal di desa Kesing. Nah, untuk memperoleh ikan, saya harus ke Lamangiso. Itu namanya contoh yang ada di wilayah kita. Jadi untuk memperoleh ikan saya harus ke Lamangiso. Karena mengapa ke sana? Karena di sana itu adalah penghasil ikan. Mereka banyak nelayan di sana.
Kesempatan antara atau intervening opportunity. Kesempatan antara merupakan suatu wilayah, suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya, perhatikan pada bagang. Wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B, namun kemudian diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Akhirnya interaksi antara wilayah A dan wilayah B melemah. Ya itu. Jadi kalau wilayah A surplus ikan, sayuran minus. Kemudian wilayah B surplus ikan minus sayuran. Nah, wilayah A, wilayah B pernah terjadi hubungan dagang atau interaksi, tetapi melemah akhirnya. Mengapa? Karena wilayah A, orang-orang dari wilayah A ternyata mengetahui ada wilayah C yang lebih murah ongkosnya karena wilayahnya dekat dengan wilayah C, sehingga mereka beralih. Ketika wilayah A melakukan hubungan dagang dengan wilayah C, maka itu disebut dengan interaksi kuat. Tetapi antara wilayah A dengan B ketika tidak terjadi lagi hubungan interaksi, maka interaksinya lemah. Kemudahan transfer atau transfer ability. Pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Kemudahan interaksi dan biaya yang diperlukan juga tergantung pada ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi, karena biaya untuk mencapainya juga akan lebih mahal. Sebagai contoh, seseorang akan menjual sayur dari wilayah A ke wilayah B, namun jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya orang tersebut tidak menjual sayurannya ke wilayah B. Itu kemudahan, karena untuk mencari kemudahan seperti itu. Nah, sekarang kita masuk di tugas. Tugas kalian kerjakan kembali di buku tugasnya. Tulis tugas kedua. Judulnya bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Ingat, setelah dikerjakan minta tanda tangan orang tua. Yang pertama, jelaskan pengertian interaksi menurut Bintaro. 2. Sebutkan bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Yang ketiga, sebutkan contoh bentuk interaksi antar ruang dalam bentuk mobilisasi penduduk. Yang keempat, sebutkan kondisi-kondisi penyebab terjadinya interaksi antar ruang. Yang kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan kesempatan antara dalam interaksi antar ruang. Demikian materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa kembali dengan membaca surah Al-Ikhlas. Selesai. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dimengerti. Sampai jumpa pada video pembelajaran ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.